Loh, orangnya mana? Gitu ya? Iyalah, orangnya lagi tiduran, cuy. Mau ngasih tahu nih ke kalian ya, kalau sampai selesai nanti, ini visualisasinya ya cuma kayak ini. Jadi anggap aja seperti radio. Tapi kalau kalian nggak berkenan, ya nggak nonton juga nggak apa-apa. Kalau berkenan, monggo. Males sholat. Sholat itu males ya, males banget. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Rajin sholat nggak bikin kaya. Hmm, dikit-dikit ada azan, harus sholat. Tapi lagi capek banget, capek kerja seharian. Harus diganggu sama sholat. Itu pikiranku dulu. Dulu banget males ya dicerewetin sama orang tua. Udah sholat belum? Udah sholat belum? Males banget. Tapi seiring dengannya berjalannya waktu, ya udahlah. Toh ini juga perintah dari Gusti Allah. Sepertinya sepertinya. Iya sih. Emang aku kan bukan kiai. Tapi sepertinya kalau kita mau mentaati perintah Gusti Allah, hidup tuh terasa lebih mudah gitu loh. Terasa lebih damai. Ya jujur aja ya dulu waktu apalagi masih SMP nih. Buat adik-adik yang masih SMP ya. Aku tuh dulu nakalnya lebih daripada kalian. Kalau disuruh sholat, ya ke kamar mandi bukannya wudhu, ya cuma cuci tangan, cuci kaki gitu. Nggak ada niat wudhu sama sekali. Ya pokoknya ya ala kadarnya lah. Yang penting basah gitu. Habis itu masuk ke kamar ruang sholat. Karena kan ruangannya kecil ya rumahku. Rumahku yang dulu tuh ruang sholatnya kecil. Jadi nggak pernah dipakai jamaah. Kalau jamaah ya ke masjid. Tapi karena aku ogah-ogahan ke masjid ya. Jadi kalau sholat disuruh di rumah. Itu pun kalau ada orang tua. Nakalnya nggak cuma di situ aja teman-teman. Bahkan kalau udah kemasuk kamar buat sholat, itu nggak sholat. Cuma diem gitu. Jadi kalau udah sekitar 5 menit, terus aku keluar. Pura-puranya udah sholat gitu. Nakal kan? Banget nakalnya itu. Heh, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang males sholat ya, males banget. Mungkin saat ini males, tapi lama-lama ini deh. Coba kita paksa diri kita sendiri meskipun ogah-ogahan, bete banget. Coba kita paksa buat melakukan sholat ya, meskipun awalnya berat. Tapi insya Allah hati kita tuh akan diurus sama Gusti Allah. Hingga semuanya terasa lebih enteng, lebih damai. Karena hidup tuh nggak cuma di dunia cuy. Hidup di dunia itu kata-kata Pak Kiai itu hanya seperti satu tetes air dibandingkan luasnya samudra cuy. Ush, nggak kebayang lah pokoknya. Hidup di akhirat tuh nggak kebayang lamanya tuh, kekal gitu loh. Dan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika kita masih ada di dunia. Dan entah kaya kek,
miskin, entah jabatannya apa, semua akan mengalami yang namanya kematian. Itu cuy. Terus mau memberitahu kepada teman-teman, sedekah online, ada nggak sih sedekah online? Ada dong. Sedekah dengan ngasih subscribe ke aku. Modus banget ya cuy. Bawa-bawa kata kalimat sedekah, padahal cuma minta subscribe. Tapi kalau kalian berkenan sedekah ke aku ya nggak apa-apa, subscribe-nya gitu. Oke cuy, sekian aja sharing santainya. Tapi biasa cuy, videoku aku bikin 8 menit. Jadi silakan untuk meninggalkan video ini buat teman-teman yang tidak berkenan. Kalau di antara teman-teman ada yang penasaran, saya kasih tahu. Jadi kalau saya bikin video 5 menit misalkan ya, teman-teman nontonnya 5 menit. Oke. Terus saya bikin video 8 menit, teman-teman nontonnya cuma juga 5 menit. Nah, ini gajinya lebih banyak yang videoku 8 menit ditonton 5 menit gitu teman-teman ya. Nah, oh ya ngomong-ngomong, buat ngisi nih ya, kalau seandainya kalian masih ngedengerin suara radio, ngedengerin suara aku ya, karena tampilannya cuma hitam. Ya, jadi kalau teman-teman masih mendengarkan suara saya, gimana kabarnya teman-teman? Masih pada jomblo kah? Jomblo bukanlah sesuatu yang ini kok. Bahkan anak-anak kecil zaman sekarang ini malah banyak yang dengan polosnya tuh pacaran tuh haram tuh. Mending langsung nikah langsung. Nah kayak gitu. Hampir 8 menit. 7 menit ya. Oke, 30 detik lagi. Oke, selesai 8 menit. Terima kasih